Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di kawasan Pos Pengumben, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tepatnya di depan Nyoel Jeans. Nah, Nyoel Jeans ini adalah UMKM yang memproduksi celana-celana jeans berbahan dasar denim. Mau tahu kayak gimana? Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sehat Bang ya? Siap, Abang. Siap. Terima kasih banyak. Di sebuah kios sederhana di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat, Arifin memulai Nyoel Jeans yang merupakan gabungan antara hobi yang ia tekuni sejak lama dan semangat ibadah yang ia yakini bisa memberi manfaat bagi orang lain. Karena menurutnya, membuat celana yang pas dan nyaman bukan hanya soal estetika, tapi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri pemakainya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan pendekatan custom, Arifin membuka layanan jahit yang memungkinkan setiap orang memilih sendiri model celana, jenis bahan, warna, hingga ukuran yang paling sesuai dengan bentuk tubuh mereka, sehingga hasil akhirnya bukan hanya soal produk fashion, melainkan sesuatu yang benar-benar personal. Nama Nyoel sendiri lahir dari panggilan masa kecil atau nama poyokan yang biasa digunakan teman-teman tongkrongan ya. Dan karena nama itu sudah melekat kuat di lingkungan sosialnya, Arifin akhirnya memutuskan untuk menjadikannya sebagai identitas brandnya. Sederhana, mudah diingat, dan punya cerita di baliknya. Sebenarnya usaha model yang saya jalanin ini satu hobi ya, dua ya termasuk ibadah juga Bang. Bisa bikin orang jadi cantik kalau cewek, kalau cowok dibikin ganteng. Karena kenapa? Kita kan profesional. Karena apa? Dunianya fashion. Fashion itu nanti Abang mau bikin misalkan celana dengan model bermacam gaya atau cuttingan, kita siap gitu. Karena di sini juga kita kan bahasanya itu custom, bikin celana. Jadi nanti Abang tinggal pilih variasi bahan yang tersedia di kita, cocok artikelnya yang apa, bisa kita ukur berdasarkan ukuran yang kalian mau, seperti kayak gitu. Makanya saya satu lagi hobi di dunia penjualan yang saya jual ini juga kayaknya apa ya, jajanan awet lah. Kalau pernah untuk namanya kenapa Nyoel Jeans? Nyoel Jeans itu bahasanya tuh nama kampung deh. Nama kampung maksudnya nama poyokan. Biasa orang kan jarang manggil nama-nama pribadi kita ya. Nah, dengan cerita singkat manggil Nyoel, Nyul, ya udah akhirnya Nyul. Nah, gitu. Jadi temen atau relasi yang dimanapun tahu, weh Nyul lu buka jahitan, lu buka custom, seperti kayak gitu sih. Singkat ceritanya terbentuk itu singkat banget sih Bang. Kayaknya untuk terciptanya Nyoel itu seperti kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Ada perbedaan. Sebenarnya ciri khas di kita itu kita dengan ciri khas standar kita ya. Nama bahan tuh kita bikin tuh sekampungan mungkin ya. Senyeleneh mungkin yang bahasanya tuh kita untuk lokal Bang. Misalkan kita suka artikel ini dengan karakter agak pedes, seratnya agak berkarakter, kita bikin namanya seblak ceker. Seratnya agak timbul, kita bikin tuh kayak yang karakternya kayak rintik hujan, kita bilang tuh artikelnya beng-beng, seperti kayak gitu sih. Jadi macam-macam artikel kita, ada kembang goyang, macam-macam deh, nyeleneh-nyeleneh. Salah satu hal yang membuat Nyoel Jeans berbeda dari brand lain, bahkan dari merek-merek besar sekalipun, adalah gaya komunikasinya yang santai namun berkarakter. Salah satu cirinya yakni dengan menggunakan nama-nama artikel celana yang terdengar nyeleneh tapi justru akrab di telinga masyarakat lokal, seperti seblak ceker, kembang goyang, beng-beng, hingga rintik hujan. Semuanya diberi nama berdasarkan karakter bahan dan teksturnya agar mudah dikenali dan punya daya tarik tersendiri. Menurut Arifin, pendekatan ini bukan sekedar strategi pemasaran, melainkan bentuk komitmennya untuk tetap membumikan produk-produk lokal yang punya cita rasa khas dan gaya sendiri. Ini tuh yang ada di sini tuh jenis apa aja sih Bang? Ini jenis bahan kita berbeda ya. Ada jenis bahannya yang selvet, ada juga yang non selvet. Jadi nanti kalau orang yang datang ke tempat kita itu biasanya
pilih artikelnya nih, menu apa yang kita siapkan. Menunya misalkan ada jenis bahannya selvet atau non selvet, ada variannya. Ada yang suka ostable atau os tipis. Nah, terdiri dari perbedaannya seperti ini ya, Abang ya. Misalkan nih saya kasih unjuk ke Abang jenis bahannya, salah satu jenis yang best seller kita itu Unsanfor Reject. Nah, ini terdiri dari jenis bahan ini Unsanfor. Ini 18 os. Nah, ini kita giniin aja tuh Bang ya. Tekuk ujungnya aja. Satu. Tekuk ujungnya. Nah. Udah shabby stand nih Bang. Gak jatuh ya? Nah, inilah yang disebut namanya jenis bahannya Unsanfor. Kalau jadi penjahit itu terus kita belajar dari apa yang kalian suka dengan ukuran yang kalian suka, terus Bang kita bikin untuk kesempatan saya sebagai tukang jahit dan tim saya seperti itu. Ya, kalau dari masukan pelanggan saya dulu itu kita harus punya menu bahan itu bisa lebih banyak. Kalau bisa jangan untuk dari 20 artikel. Kalau bisa 100 atau 200. Jadi seperti kayak kita makan di warteg nih Bang. Abang makan pakai tempe orek terus kan males ya. Nah, seperti Abang contohnya. Abang biasa pakai jean warna biru. Suatu saat Abang lagi ada rezekinya, Abang bisa. Mas, ada warna hitam nggak? Mas, ada warna biru dongker nggak? Seperti kayak gitu. Jadi tujuan konsumen ngasih usulan ke kita. Yang maksudnya, Mas nggak mau apa artikelnya terus ditambah. Biar nanti saya bikin celana nggak warna ini aja. Gitu. Jadi ada kombinasi warna deh, menu pilihan. Warna dan jenis bahan. Itu aja sih Abang. Kini, pelanggan Nyoel Jeans datang dari berbagai kalangan, mulai dari warga sekitar hingga public figure. Namun, Arifin sendiri mengaku tidak terlalu mengekspos nama-nama besar itu karena menurutnya, jasa penjahit tidak harus bergantung pada popularitas, melainkan pada kepuasan dan kepercayaan yang terbangun dari hasil kerja yang konsisten. Pada masa kejayaan penjualan offline, Arifin bisa menjual hingga 100 celana per harinya. Namun, seiring perubahan zaman dan berkembangnya teknologi digital, pola konsumsi pun bergeser ke ranah daring, yang membuatnya mau tidak mau harus beradaptasi dengan platform seperti Shopee, TikTok, dan media sosial lainnya, termasuk memanfaatkan fitur live streaming untuk memperkenalkan produk ke calon pelanggan di berbagai daerah. Jenis bahannya apa? Abang pengen bahan apa nih? Oke, kita sudah bergabung. Makasih yang udah tap pencet. Itu dia namanya seblak ceker Abang. Langsung aja di CO Bang. Iya betul. Seblak ceker di 22 os ya. Nyoel gitu. Oke, langsung aja di CO. Gasken Bang. Kalau tahun depan takutnya kita habis. Kita soalnya itu limited edition. Kalau nggak Abang bisa lihat di instalasi kita. Abang scroll aja di instalasi kita di sini ya. Kalau pelanggan Bang, sekarang udah banyak pelanggan tetap ya? Pelanggan tetap, alhamdulillah sebenarnya ada langganan kita dari kalangan apapun, alhamdulillah ada. Dari yang model kayak apa ya, kalau dibilang centang biru atau artis itu sebenarnya ada. Cuman kan kita jarang eksplor Bang, gitu, jarang kita eksplor. Karena kenapa? Dunia jasa penjahit kayak kita itu kan nggak harus, karena kita nggak bener-bener nge-branding gitu. Kelas kita itu yang kita jual itu jasa. Jadi kayak Abang, kalian semua nih nyari celana, kalau fitnya nggak cocok sama kalian kan Abang wajibnya apa? Bikin ya. Maunya Abang bukan maunya kita. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk konsumen abadi kita atau konsumen baru sampai saat ini alhamdulillah ada Abang. Betul, nambah dan nambah terus sih pastinya. Apalagi sekarang kan udah ada media online ya. Jadi mereka bisa belinya melalui, nggak harus offline, nggak harus ke toko, bisa melalui kayak aplikasi-aplikasi Shopee, TikTok dan lain-lain seperti itu sih Bang. Perbandingannya sekarang berapa persen dari online? Kalau perbandingan online sama dulu, untuk cerita jujur tetap sih masih kita ceritanya, sekarang kan zamannya bersaing ya. Teknologi ya, zaman makin canggih. Jadi kalau dibilang bahasa dulu offline, emang kita top banget. Kita top banget. Penjualan itu dalam sehari nggak lepas dari 100 item, 100 celana. Kalau sekarang untuk berharap 100 kayaknya agak sulit Abang. Agak susah sekarang. Karena kan zamannya sekarang udah berbeda. Saingan juga banyak. Sekarang orang
di dalam kamar aja udah bisa jualan, bener nggak? Nggak harus buka office kantor kayak kita, toko kayak kita. Beda banget zaman sekarang. Dalam setiap proses pembuatan celana di Noel Jeans, Arifin menaruh perhatian besar pada detail yang mungkin dianggap kecil oleh orang lain. Mulai dari pemilihan warna benang yang sesuai dengan bahan, jenis rivet yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, hingga opsi untuk menggunakan kancing atau resleting sesuai preferensi pelanggan. Karena menurutnya, kenyamanan dan kepuasan tidak datang dari hal besar saja, tetapi justru dari ketepatan dalam hal-hal teknis seperti itu. Filosofi Arifin sederhana namun tegas. Jangan sampai ada pelanggan yang mengeluh karena celana yang mereka terima terlalu panjang, terlalu ketat, atau bahkan terasa aneh saat dipakai. Sebab dalam sistem kerja custom, tanggung jawab terbesar adalah memastikan bahwa produk benar-benar sesuai dengan ukuran dan keinginan pemesan. Ia percaya setiap jahitan yang dilakukan dengan niat baik dan ketelitian akan membawa kepuasan tidak hanya bagi pembeli, tetapi juga bagi dirinya sebagai pembuat, dan inilah yang membedakan Noel Jeans dari produk massal yang diproduksi tanpa kedekatan emosional dengan konsumennya. Kalau ada satu pesan yang ingin Abang sampaikan lewat setiap jahitan jeans di Noel Jeans. Oh, untuk detailnya. Kalau untuk detail itu biasanya gini Bang, tergantung dari pesanan. Jadi misalkan konsumen kita datang ke toko offline kita atau online, dia suka menanyakan pertama ini Bang, suka benang, dia suka warna apa, detailnya, atau dia mau rivetnya. Rivetnya kalau dia nggak suka warna gold, dia bisa warna hitam, atau silver, atau putih. Begitu juga sama full butonnya ini. Untuk variasi buton ini kan nggak semua orang suka pakai buton. Untuk detailing ini nih, detailing ini mereka ada juga nggak mau repot, masukin ini seperti kayak gini, masukinnya, sama ngeluarinnya. Mereka suka pakai zipper, tetap kita turutin mereka, tetap. Jadi mereka mau slating, kita tetap adain slating, seperti itu. Bang, soal tantangan UMKM Bang, tantangan terbesar bikin UMKM jeans di Jakarta tuh apa menurut Bang Arifin? Kalau untuk tantangan kita di zaman seperti ini, kita harus ngikutin zaman ya Bang. Kita wajib dengan cerita kita kejar tayang, di sisinya tuh dalam hal kita explore seperti kayak di TikTok, live di IG, ya jadi kejar tayang aja. Karena kalau kita untuk offline ini kan orang nggak, takutnya ada sistem lu jualan tapi lu nggak ketahuan nih usaha lu seperti apa dan ngapain. Nah makanya kita bantu dengan cerita online Bang. Kita ada live sehari bisa 4 kali atau 3 kali. Jadi kayak misalkan abang mau beli, abang tinggal di Sumatera, nah abang suruh saya transfer kan belum tentu abang itu mau. Tapi kalau kita udah ada medianya seperti akun-akun kita yang bener-bener real, insya Allah Bang, mereka pasti bakalan niat baik juga beli produk kita. Jadi untuk UMKM, cerita kisah kita nih, sebenarnya kita harus siasatin dengan cara kita Bang sebagai pedagang. Jadi jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Kita harus lebih pintar lagi dan lebih cerdik lagi. Cara jualan itu seperti apa, zamannya seperti apa. Itu aja sih Bang. Kalau menurut kita, terus deh pokoknya mah. Jualan, jualan, jualan. Ekspor, harus diposting seperti kayak gitu. Di sisi produk, Arifin juga tak segan berbagi tips perawatan denim kepada para konsumennya. Seperti menyarankan agar celana tidak sering dicuci, apalagi dalam beberapa bulan pertama. Karena proses fading atau pembentukan karakter denim justru akan lebih maksimal jika celana dikenakan rutin selama minimal 8 bulan sebelum akhirnya dicuci dengan cara manual tanpa deterjen keras dan tidak dicampur dengan pakaian lain. Harapan Arifin untuk Noel Jeans ke depan cukup sederhana, namun jelas. Ia ingin brand ini tetap eksis, bisa terus mengeluarkan artikel-artikel baru dengan pendekatan yang berbeda, dan tetap dipercaya oleh para penikmat denim sebagai salah satu pilihan lokal yang berkualitas, karena menurutnya selama masih ada orang yang mencintai proses dan menghargai karya, brand seperti Noel Jeans akan selalu punya tempat di hati pasar. Dan penjualan denim ini kan sejarahnya kebanyakan celana karakter ini jauhin untuk pencucian, penunda pencucian, seperti jarang-jarang dicuci. Kalau ini dicuci sebenarnya sah-sah aja dan bakalan awet. Dan juga bakalan nanti enak, nyaman dipakai. Tapi dengan warnanya, dengan perubahannya alami. Kalau emang sering dicuci. Tapi kalau abang cerita denim ini, abang pengen lukis,
dengan terbentuk seperti kayak abang pengen ngebentuk honeycomb, seperti kayak roping efek, track rail, seperti whisker dan lain-lain. Itu abang harus perjuangkan tuh kalau abang pakai denim itu dengan caranya berbeda. Kisahnya seperti minim 8 bulan deh. 8 bulan abang wajib baru cuci. Nanti kesananya kalau celana udah nggak nyaman, udah nggak enak, abang boleh tuh cuci, bilas, atau cuma sekedar direndam, atau abang mau dimasukin mesin cuci sebenarnya sih nggak apa-apa sih, karena udah berjalan tercetak dengan sendirinya. Karena yang kita perjuangkan dari awal nih pakai bahasanya tuh sekonsisten kalian deh. Kalau pakai denim itu cara perawatannya kan mudah. Sekonsisten mungkin pakai rutin selama umur 8 bulan, kesananya kalian mau cuci boleh. Seperti itu. Berarti 8 bulan doang ya? 8 bulan minim abang pakai rutin, kesananya abang mau cuci berapa bulan sekali udah nggak apa-apa. Itu insya Allah aman bang, dan hasilnya juga nanti wah bakalan keren nih bang seperti ini. Ini aja saya pakai 10 bulan. 1, 2, 3, 4, 10 bulan. Umur 10 bulan saya cuci terakhir sebelum saya pajang, saya hand wash, cuci pakai tangan. Sebenarnya pencucian untuk denim itu nggak boleh ada larangan ya. Jadi abang bisa cuci melalui masuk mesin laundry bisa, mesin cuci boleh. Tapi dengan satu celana wajib satu, jangan dicampur sama yang lain. Ya betul, seperti itu. Untuk harganya berapa nih? Untuk harga kita standarnya paling murah dari 350.000. 350.000, harga paling tertingginya di kita 5.800.000. Itu 5.800.000 itu karakter bahan yang paling tebal yang ada di toko kita. 32 oz di angka 5.800.000. Bang Arifin, mungkin ada harapan abang untuk jual jeans ini sampai beberapa tahun ke depan tuh apa harapannya? Harapan saya kepengennya Nyoel itu terus eksis ya. Satu itu, dua bakalan ngeluarin artikel-artikel terbaru dengan cara juga yang berbeda. Itu aja sih. Jadi biar nanti sorotannya para penikmat, orang yang suka masih make denim itu antusias sama kita bang. Seperti itu aja bang harapan saya sih bang. Celana bisa saja sekedar busana bagi sebagian orang, tapi di tangan Arifin, ia menjelma jadi ruang bercerita. Setiap jahitan di Nyoel Jeans menyimpan potongan kisah tentang kampung halaman, tentang nama panggilan yang tumbuh jadi merek, dan tentang bagaimana satu persatu pelanggan datang. Bukan hanya untuk membeli, tapi mempercayakan bentuk dan rasa nyaman. Ini lebih dari sekedar denim. Ini tentang bagaimana celana dirangkai bersama cerita dan perlahan mengantarkan cita-cita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.